warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Opik Opini Kampus. Nah, podcast Opik selalu membahas isu-isu terkait dunia pendidikan dan kehidupan seputar kampus. Hari ini kita kedatangan narasumber istimewa nih. Ya, itu adalah Ibu Ari Wijayanti MPD Kaprodi Prodi Geografi. Iya, selamat pagi ya. Assalamualaikum, Mbak Mahmuda. Waalaikumsalam, Bu Ari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat pastinya. Iya, oke. Hari ini kita dengan Bu Ari akan bahas-bahas nih tentang spesial karena spasial. Wah, apa tuh? Nah, sekaligus hari ini ya kita mau belajar tentang geografi juga nih. Nah, geografi ini kan ya Bu ya, itu kan berarti ilmu yang mempelajari tentang bumi nih ya. Bumi dan interaksi yang ada di atasnya. Apakah kalau kita pakai Google Map itu ya Bu ya, pakai Gmaps itu adalah bagian dari geografi juga Bu? Oke, baik, terima kasih Mbak Mahmuda. Oke, kalau kita belajar tentang geografi, pasti tidak lepas dengan kita mempelajari bagaimana persamaan, perbedaan dari gejala geosfer, di mana sudut pandangnya itu terdiri dari kewilayahan, ke lingkungan, dan pada konteks keruangan. Sesuai dengan tema kali ini Mbak Mahmudah, bahwa spesial karena spasial. Nah, tadi Mbak Mahmudah bertanya nih, Google Map ya? Iya. Google Map itu memang salah satu produk di mana produk itu pasti belajarnya dari ilmu geografi. Yang mana dengan ilmu geografi dulu itu kita bisa melihat apa sih yang dimudahkan dengan Gmaps karena ciri dari geografi adalah peta. Ya, peta. Misalnya nih kayak Mbak Mahmudah nih, kalau mau pergi kemana-mana mudah nggak kalau dengan Google Maps? Iya mudah banget lah Bu. Iya. Saya kan nggak hafal jalan nih, jadi Iya. satu-satunya cara ya pakai Gmaps itu ya. Oke, tidak hanya Mbak Mahmudah tuh. Orang kalau pakai mau online ya Gojek, itu juga kalau kita mau cari kemana-mana pasti menggunakan peta. Nah, Google Maps itu memang aplikasi khusus yang bisa diambil karena memang dari ilmu geografi. Seperti itu, Mbak Mahmudah. Wah, luar biasa ya ternyata geografi itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Betul. Nah, kalau kita berbicara juga nih Bu, ini kan lagi ada fenomena yang booming banget nih Bu, lagi ada MotoGP ya di Mandalika. Nah itu kan, dengar-dengar Bu, pakai pawang hujan Bu, untuk mengendalikan cuaca yang ada di sana. Bagaimana Bu, hal tersebut kalau dikaji dari ilmu geografi? Nah, ini kemarin saya juga sempat scroll-scroll di Instagram ya. Ternyata ada inisial RR yang menjadi pawang hujan kan di situ ya. Ya, kalau kita lihat bahwa sebenarnya BMKG itu sudah mengeluarkan perkiraan di Mandalika itu akan terjadi hujan dan petir. Tetapi selain itu sebenarnya dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN bersama TNI AU, itu sebenarnya mereka sudah melakukan modifikasi cuaca, di mana mereka meniru proses yang terjadi di dalam awan itu melalui aktivitas penyamaian awan. Nah, teknologi itu biasa disebut dengan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Nah, kalau kita melihat dari kajian itu, sebenarnya kajian itu memang kajian ilmiahnya ilmu geografi ya. Memang seperti itu memang proses ilmiahnya. Jadi ada teknologi di mana teknologi modifikasi cuaca, namun kadang tergantung ya kita mau percaya atau enggak ya sama pawang hujan. Itu kembali ke masing-masing. Tapi dari segi ilmiahnya seperti itu. Nah, kajian cuaca itu sudah pernah kita adakan bersama mahasiswa geografi. Jadi kita pernah mengadakan kegiatan lapangan di stasiun meteorologi di Lanut Adi Sumarmo. Di situ mahasiswa bisa belajar mengenai apa itu cuaca, bagaimana cara mengira-ira apakah nanti akan terjadi hujan, apakah nanti kira-kira cuaca ini bagus atau tidak, seperti itu ya. Selain itu di geografi, selain kita sudah pernah ke Lanut untuk itu, kita juga pernah KKL di Banyuwangi, di Karimun Jawa, bahkan ya Mbak Mahmudah ya, kita pernah KKL tuh di Lombok. Nah, jadi pastinya banyak ya, kita sudah pernah langsung ke terjun lapangan, seperti apakah sih kondisi seperti itu. Gitu Mbak Mahmudah. Oke, nah kalau kita ini ya Bu ya, lihat ya kalau di Mandalika itu kan pawang hujannya itu pakai
ritual-ritual tertentu ya Bu ya? Apakah itu bagian dari kepercayaannya ya Bu ya? Kalau saya melihat itu mungkin wujud kearifan lokal ya Mbak Iya ya, betul. kewajiban kearifan lokal. Tetapi kalau dari segi geografi keilmiahan yaitu tadi sebenarnya sudah dilakukan untuk memodifikasi cuaca supaya tidak terjadi hujan. Mungkinkah dari pawang hujan itu sudah mengira-ira nanti kemungkinan selesainya di jam sekian karena melihat oh sudah tidak hujan mulai intensitasnya semakin berkurang seperti itu. Jadi mungkin tapi itu kembali lagi ya, apakah pawang hujan di sini itu kita kita kembalikan ke orang masing-masing. Bagaimana cara berpikirnya? Apakah pawang hujan itu sesuai dengan yang diharapkan? Oke, ya. Terus nih, kalau kita mau bahas juga nih Bu, kita kan Indonesia itu termasuk negara yang rawan bencana ya Bu ya. Sering banget tuh ada gunung meletus, kalau enggak gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, kalau dikaji dari ilmunya geografi Bu, itu seperti apa Bu? Iya, bahwa memang geografi ya, kalau kita mengkaji seperti itu, Indonesia itu memang berada di jalur Ring of Fire. Mungkin Mbak Mauda pernah dengar ya, Ring of Fire, di mana merupakan daerah cincin api yang terjadi karena tumbukan lempeng benua dari Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Nah, kondisi ini pasti sangat memungkinkan bahwa Indonesia itu menjadi daerah yang rawan terhadap bencana. Tetapi selain rawan bencana, sebenarnya Indonesia itu juga dari segi positifnya juga, karena daerahnya menjadi relatif lebih subur seperti itu. Dengan kondisi ini, pendidikan geografi Unifat juga tetap melaksanakan kegiatan nih, ya, di mana langkah-langkah yang kita lakukan sebagai seorang dosen dan mahasiswa itu saling bersinergi dengan adanya kegiatan Tridharma perguruan tinggi berupa pendidikan, kemudian pengabdian dan penelitian pastinya. Nah, di situ kita selipkan bagaimana ya langkah yang bisa kita lakukan untuk menghindari. Intinya kan kita tidak bisa menghindar Mbak Mahmuda, tetapi kita harus melakukan cara di mana untuk pengurangan resiko, kemudian mitigasi dan kesiapsiagaan bencana seperti itu. Nah, yang dilakukan di pendidikan geografi ya, lakukan geografi itu kita bersama dengan HMP dan rumah spasial, di mana itu adalah tempat diskusinya para mahasiswa geografi melaksanakan sosialisasi mengenai kesiapsiagaan bencana, mitigasi dan pengurangan resiko bencana. Mereka mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke masyarakat yang hubungannya nanti sangat sinkron dengan Tridharma perguruan tinggi seperti itu. Selain itu, selain tidak hanya sosialisasi saja, karena mahasiswa juga melaksanakan simulasi. Jadi bagaimana nanti kalau misalkan terjadi gempa nih, atau bagaimana kalau ada banjir, bagaimana kalau ada gunung api yang meletus misalkan. Mereka juga sudah harus tahu bagaimana cara mensosialisasikan dan bagaimana caranya mensimulasikan. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Banyak sekali nih hal yang bisa kita pelajari dari geografi. Nah, selanjutnya nih Bu, kita juga pengen tahu nih, kira-kira prestasi apa sih yang udah diraih dari pendidikan geografi? Oke, jadi terima kasih Mbak Mahmuda. Sedikit berbangga ya mungkin ya, saya sebagai dosen sangat berbangga nih. Terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa karena ada beberapa juara di sini. Ada juara Geospatial Hackathon di mana diadakan oleh U-Inspire dan UNICEF. Dan intinya bahwa kegiatan itu bersaingnya pastinya di tingkat di Indonesia nasional dan tidak hanya perguruan tinggi yang swasta tetapi dengan kampus-kampus yang negeri yang lebih yang terkenal seperti itu ya Mbak ya. Selain itu juga ada juara LKTN ASEAN Geosak yang diadakan oleh UPI ya. Terus kemudian ada juara Krenova tingkat Kabupaten Sukoharjo di mana mereka memberikan lombanya berupa aplikasi untuk mendukung industri jamu tradisional. Bahwa Sukoharjo kan terkenalnya dengan jamu ya. Iya. Selain itu kita juga ada juara lomba media pembelajaran tingkat nasional. Dan program studi pendidikan geografi itu dipercaya untuk aktif dan terlibat dalam pengelolaan data tanggap darurat bencana. Seperti itu Mbak. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk Sobat Opik yang mau bergabung ke pendidikan geografi. Nah, kira-kira Bu, ada nggak mata kuliah unggulan nih dari Prodi Geografi? Mata kuliah unggulan kita adalah karena tadi berbicara tentang
Peta, ya. Peta itu kita unggulannya di SIG, Sistem Informasi Geografis, di mana semua kajian geografi itu bisa kita petakan. Dari unggulan itu kita juga sudah bermitra dengan Esri Indonesia. Selain itu kita juga harapannya dengan kerjasama dengan Esri bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa mengikuti di dunia kerja seperti itu. Nah, kuliah unggulan ini menjadikan mata kuliah yang kita khususkan juga untuk kegiatan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang pastinya kemarin sudah kita laksanakan dengan mengirimkan mahasiswa, pertukaran mahasiswa, kita kirimkan ke STMIK Sinus dan ke UNS. Selain itu juga di pendidikan geografi itu ada 2 dosen yang lolos di kampus mengajar. Jadi memang unggulan di sini juga unggul juga deh, nah kok kalau digunakan untuk di kampus yang lainnya. Begitu. Memang unggul ya ini prodi geografi Iya. ini. Nah, kira-kira Bu, lulusan geografi itu bisa jadi apa aja sih? Oke, lulusan geografi karena kita berasal dari pendidikan geografi ya Bu Mahmudah. Jadi harapannya lulusan dari pendidikan geografi itu menjadi calon pendidik geografi yang profesional dari bidang geografi maupun dari ilmu pengetahuan sosial. Selain itu, mahasiswa lulusan dari pendidikan geografi itu harapannya menjadi operator perangkat lunak dari sistem informasi geografis, asisten peneliti, dan fasilitator dalam bidang pendidikan, lingkungan, pariwisata, dan pengurangan resiko bencana. Selain itu, lulusan dari bidang geografi juga pastinya akan menjadi entrepreneur. Seperti Luar itu. biasa memang ya. Nah, ini Bu, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih caranya biar bisa bergabung di prodi geografi? Oke, terima kasih nih. Iya, untuk adik-adik siswa semuanya dari anak-anak SMA ya, kalau pengen tahu nih seperti apa ya geografi Univet Sukoharjo yang biasanya dipanggil dengan Geovet Suko. Teman-teman bisa kepo-kepo seperti itu, bisa lihat baik di IG, kemudian di Facebook, di YouTube, ada juga tuh di TikTok kita seperti itu dengan nanti mengirimkan di Geografi Univet, pendidikan geografi, kalau di YouTube dan TikToknya di Geovet Suko. Ya, selain itu siswa-siswa teman-teman dari siswa SMA juga bisa bertanya langsung ya ke nomor admin kami dengan menghubungi 081 252 236 786. Saya ulang sekali lagi, Anda bisa menghubungi 081 252 236 786. Dan bisa mendaftar langsung ya nanti di online di pmbunivetbantara.ac.id. Jangan lewatkan promo DPI, bebas DPI, dana pengembangan institusi, dan pendidikan geografi mendapatkan kuota beasiswa KIP atau bidik misi. Ayo segera bergabung dengan pendidikan geografi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Geovet Suko, Spasial Maestro. Iya, nah itu tadi jargonnya dari pendidikan geografi. Oke, Bu Ari, terima kasih sudah hadir di podcast Opik ya. Oke, Oke, sama-sama. nah kita ini Bu ada yel-yelnya FKIP juga nih Bu ya. FKIP Univet, mantep Mase. Iya. Boleh ya Bu ya kita Boleh, dibantu. iya. Oke. Saya Mahmudah Dewi, sampai bertemu di podcast selanjutnya. FKIP Univet, mantep Mase. Terima kasih.